Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya bumi. Ini adalah materi ajar kelas 10 Sejarah Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, ini dia sejarah terbentuknya bumi. Nah, materi ini dasarnya atau kompetensi dasarnya adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto, dan Detro Melayu. Tujuan pembelajarannya, setelah melihat video ini kalian akan memahami perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, memahami terbentuknya kepulauan Indonesia. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Bumi ini dalam salah satu teori yang bernama Big Bang itu terjadi karena ledakan dahsyat yang terjadi pada 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan yang terjadi melontarkan materi-materi ke berbagai penjuru alam semesta. Nah, yang dilontarkan ini kemudian akan mengisi alam semesta seperti bintang, planet, meteor, dan lain-lain. Nah, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Nantinya gumpalan gas ini lama-kelamaan akan mendingin dan menjadi bola padat. Ada 4 tahap perkembangan bumi. Ada masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Yang pertama adalah masa Arkaikum, terjadi pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu keadaan bumi masih labil karena masih berbentuk gumpalan bola gas yang panas. Nah, di sini mulai ada pembentukan kulit bumi. Belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi sangat panas. Lalu ada masa Paleozoikum yang terjadi pada 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut zaman primer karena pada zaman ini mulai ada kehidupan. Bumi mulai stabil walaupun tidak terlalu stabil sebetulnya karena temperatur bumi juga masih panas, hanya sedikit mendingin. Lalu ada tanda-tanda kehidupan, muncul makhluk mikroorganisme, ikan tak berahang, hewan amfibi, dan beberapa jenis tanaman ganggang. Lalu masa Mesozoikum terjadi pada 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut zaman sekunder. Bumi semakin stabil, muncul hewan besar seperti dinosaurus dan mamut. Di akhir zaman ini juga muncul jenis burung dan hewan menyusui atau disebut dengan hewan mamalia. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman reptil karena dikuasai oleh dinosaurus. 65 juta tahun yang lalu dinosaurus punah karena adanya tumbukan dari meteoroid. Lalu yang selanjutnya adalah masa Neozoikum, yaitu 60 juta tahun yang lalu, di mana hewan-hewan berukuran besar itu semakin berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Di zaman ini muncul hewan jenis primata. Lalu di zaman kuarter dibagi lagi menjadi 2, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Diluvium itu nama lainnya dan Alluvium juga nama lain dari Holosen. Di zaman ini muncul manusia purba, bahkan semakin berkembang sempurna dan sampai ke tahap Homo sapiens, manusia purba yang mendekati ciri-ciri manusia sekarang. Lalu kita bahas selanjutnya perkembangan makhluk hidup. Ini adalah perkembangan makhluk hidup. Ini adalah gambar atau foto dari Charles Darwin, salah satu orang yang mencetuskan teori perkembangan dari makhluk hidup itu sendiri, di mana teorinya itu sangat terkenal dan banyak sekali mengundang tantangan dari peneliti-peneliti lain untuk dibuktikan kebenarannya. Nah, teori munculnya kehidupan di bumi itu sebenarnya banyak, tapi kita bahas di sini ada 3 ya. Ada teori Harold Urey, lalu ada teori kreasionisme, dan teori Darwin yang terkenal itu. Teori Harold Urey itu menyatakan bahwa makhluk hidup ada karena atmosfer yang kaya akan molekul CH4, H2, dan H2O. Nah, akibat ada reaksi dengan loncatan listrik dari halilintar dan adanya sinar kosmik, itu terjadi adanya asam amino dan yang memungkinkan adanya kehidupan. Lalu ada teori kreasionisme menyatakan bahwa makhluk hidup itu langsung muncul saja seketika, tiba-tiba
diciptakan oleh Tuhan dan muncul langsung. Nah, itu adalah teori kreasionisme. Lalu ada teori Darwin yang dikemukakan oleh Charles Darwin di dalam bukunya The Origin Species ya kalau tidak salah. Nah, semua makhluk itu memiliki nenek moyang yang sama menurut Darwin. Menurutnya makhluk hidup juga terus berevolusi sampai menjadi tumbuhan dan binatang yang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang yaitu mamalia terus berevolusi hingga menghasilkan binatang yang berakal budi yaitu manusia. Hal ini terjadi dalam proses yang panjang atau disebut dengan proses evolusi. Nah, di dalam buku itu dijelaskan adanya seleksi alam atau disebut dengan survival of the fittest. Manusia sekarang merupakan bentuk sempurna dari sisa kehidupan purbakala yaitu kera dan simpanse. Nah, dapat disimpulkan, ini nih yang membuat teori ini kontroversi adalah bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Jadi kera yang berevolusi terus-menerus sehingga menjadi manusia sekarang. Teori ini masih menjadi kontroversi karena adanya missing link, yaitu penghubung antara generasi makhluk berburu berekor seperti kera dan makhluk cerdas Homo sapiens atau manusia. Nah, lalu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi pada masa Neozoikum sudah semakin stabil, kita tahu ya tadi ya, namun sebetulnya belum sepenuhnya stabil karena masih banyak sekali kejadian-kejadian alam. Nah, kejadian alam ini itu ada 3 faktor utama, ada tenaga endogen dan eksogen, yaitu perubahan bentuk daratan yang dari dalam dan dari luar, lalu ada perubahan iklim berupa es yang mencair dan atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan, dan terakhir ada letusan gunung berapi. Tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik itu membuat Indonesia bisa terbentuk. Terbentuknya itu 60 juta tahun yang lalu, di mana wilayah Indonesia itu awalnya hanya samudra yang luas. Kepulauan Indonesia terbentuk oleh 3 lempeng, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut setiap tahunnya terus bergerak ke titik yang sama dan akhirnya bertabrakan dan disebut dengan zona subduksi. Tabrakan tersebut membuat ketiga lempeng tersebut terpecah-pecah. Pecahan lempeng Eurasia membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda. Pecahan lempeng Australia membentuk Pulau-Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Pulau Maluku Tenggara. Nah, ini kita lihat gambarnya, bisa kalian lihat ini adalah lempeng Eurasia yang selalu tiap tahunnya itu bergerak ya. Ini lempeng Pasifik yang bergerak 12 cm per tahun, dan ini adalah lempeng Indo-Australia yang juga terus bergerak 7,5 cm per tahunnya. Jadi ketiga lempeng ini itu saling bertubrukan di titik subduksi. Nah, titik subduksinya ini adalah nantinya akan membentuk Indonesia. Silahkan kalian lihat terlebih dahulu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng benua Australia. Ada juga lempeng Samudra Indo-Australia. Nah, lalu tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar atau faktor luar, merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan tenaga endogen. Jadi setelah endogen melakukan tugasnya, itu akan dirubah lagi oleh tenaga eksogen. 3 sumber tenaga eksogen berasal dari atmosfer, suhu, dan angin. Lalu ada air, aliran air, mau itu siraman hujan, hempasan gelombang laut ataupun gletser, dan organisme seperti jasad renik, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu perubahan iklim itu bisa dilihat ya, turunnya permukaan laut 60-70 cm karena 60-70 meter karena bagian terbesar air di bumi membeku. Zaman es, di mana temperatur bumi sangat rendah, membuat pada saat itu samudra itu menjadi dangkal dan akhirnya bisa dilalui oleh binatang ataupun makhluk hidup yang hidup pada zaman itu. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia pernah terhubung langsung dengan daratan Asia Tenggara. Jadi kita itu pernah menyambung ya dengan Asia Tenggara atau disebut dengan paparan Sunda. Sementara bagian timur Indonesia pernah terhubung dengan benua Australia atau disebut dengan paparan Sahul. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan fauna di masing-masing kepulauan setelah kembali terpecah atau disebut dengan zoogeografi, di mana fauna-fauna atau hewan-hewan yang ditemukan di Asia Tenggara lalu ada di wilayah Indonesia bagian barat itu sama binatangnya, dan di Australia dan di
Papua juga sama, di Papua ada kanguru, di Australia juga ada kanguru. Nah, ini adalah gambarannya di mana paparan Sunda ketika wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera, Jawa itu pernah bergabung dengan Asia Tenggara. Sedangkan paparan Sahul di mana Australia bergabung dengan Kepulauan Papua. Nah, tadi yang zoogeografi tadi itu adalah hasil dari penelitian dari Wallace ya. Ini adalah Wallace Line, Weber Line, Landecker Line. Dan yang terakhir adalah letusan gunung berapi. Indonesia berada di zona subduksi atau zona tabrakan. Jadi jangan heran kalau misalnya Indonesia itu sering sekali mengalami bencana gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, karena lempeng-lempeng bumi itu terus bergerak itu ke arah wilayah kita. Pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan keras. Hal tersebut bisa mengakibatkan gempa bumi, tsunami, naiknya magma ke permukaan bumi. Itulah sebabnya Indonesia sangat rentan mengalami letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Hal itu juga yang membuat kawasan Indonesia disebut dengan Ring of Fire karena saking banyaknya gunung berapi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa juga komen. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar, atau mau berpendapat juga boleh, mau kritik saran juga boleh ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalian nyalakan juga tombol loncengnya. Salam suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.